Selamat pagi anak-anak. Pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tematik, yaitu dengan materi adalah telinga ya. Kita akan membicarakan bagian-bagian telinga. Nah, di sini bisa kalian lihat pada buku tematik halaman 52, 53. Ya, coba sebelumnya Ibu akan jelaskan di sini mungkin untuk mengingat ya, sebelumnya untuk mengingat ya, kita membiasakan diri ya, kalian membiasakan diri berdoa sebelum memulai sesuatu ya. Berdoa mulai menurut keyakinan kalian masing-masing di rumah ya. Berdoa selesai. Baik, panca indera. Panca indera manusia itu terdiri dari apa saja? Ya. Dulu waktu kelas 1 kalian sudah belajar tentang panca indera juga ya. Pengenalan indera. Baik, kita lihat di sini yang termasuk dalam panca indera ada mata, telinga, hidung, mulut ya, ada juga jarinya di sana atau kulitnya. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah tentang telinga. Ya, tentang telinga. Baik. Panca indera itu adalah alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar kita. Ya, alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera. Ya, seperti gambar tadi yang Ibu perlihatkan ya. Ada mata gunanya untuk melihat, ya, telinga untuk mendengar, ya, hidung untuk mencium, ya, cium bau, indera lidah untuk mengecap, ya, untuk mengecap rasa, dan kulit untuk perabanya. Ya, baik. Bisa. Nah, ini kalian udah bisa lihat ya, ada gambar indera mata, ya, telinga, lidah, ya, ada tangannya untuk meraba, dan ada hidung. Ya, baik. Kita lihat lagi, ayo perhatikan sebelum selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan telinga berfungsi sebagai apa? Apa gunanya telinga? Nah, telinga itu gunanya untuk mendengarkan suara yang ada di sekitar kita. Nah, telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara. Bagian telinga bisa dibagi menjadi 3 bagian utama. Nah, bagian telinga itu bisa dibagi menjadi 3. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan ada telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, ya, daun telinga dan lubang telinga. Nah, kalian bisa perhatikan gambar itu, daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Nah, bagian tengahnya bisa kalian lihat terdiri dari 3 tulang pendengaran, ya, gendang telinga, 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sangurdi. Serta lagi satu adalah saluran Eustasius. Saluran Eustasius ini adalah saluran yang menghubungkan telinga bagian luar dengan telinga rongga mulutnya itu ya. Nah, jadi telinga bagian dalam yang termasuk telinga bagian dalam ini adalah ada tingkap jorong, ada saluran setengah lingkaran, ya, ada tingkap bundar, ada rumah siput atau koklea, ya. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, ini anatomi telinga. Anatomi telinga, ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh ya. Anatomi telinga, kita lihat tuh daunnya. Telinga luar berarti ya. Nih telinga tengahnya yang mana? Tuh, gambar-gambar ini bisa kalian lihat, nanti akan Ibu perlihatkan videonya juga ya. Nah, telinga dalam ya, termasuk yang mana? Baik.
Kita lanjut. Nah, ini nyataan fungsi dan bagian telinga luar. Kalian bisa lihat daun telinga, itu yang dipegang itu daun telinga, itu menangkap bunyi. Kemudian lubang telinga, ada lubangnya, itu meneruskan bunyi ke lubang telinga. Ada liang telinga, terdapat rambut halus, berfungsi untuk menghalangi debu dan cairan masuk ke telinga. Ya, untuk menghalangi debu yang masuk ke telinga. Baik, fungsi bagian telinga tengahnya apa? Nah, menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu yang mana? Apa fungsinya? Nah, tulang-tulang pendengaran itu fungsinya meneruskan getaran bunyi ke kokleanya itu. Ya, bisa udah ada tanda di sana ya. Baik, kita lanjut. Nah, fungsi dan bagian dari telinga bagian dalam. Nah, ini bagian dalam. Nah, yang lingkaran itu ya, itu termasuk bagian dalam. Saluran setengah lingkaran, ada saluran setengah lingkaran. Nah, itu membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ada saraf pendengar meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Terus ada koklea yang tadi kita sebutkan juga, menerima dan meneruskan getaran ke saraf pendengaran ya, menerima, meriksa ya bisa. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan saluran eustasius. Saluran eustasius ini adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan paring. Paring itu apa? Paring itu adalah bagian yang menghubungkan mulut ke kerongkongan. Nah, tuh ya, mulut ke kerongkongan. Nah, sehingga sering disebut saluran eustasius itu adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan mulut. Bisa ya. Baik. Nah, sekarang proses bunyi bisa didengar. Bagaimana bunyi itu bisa didengar? Nah, baik, ini Ibu berikan videonya, silahkan kalian simak, perhatikan ya, cara bunyi bisa didengar ya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggupi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Nah, begitu proses bunyi bisa kita dengar ya. Nah, sekarang tugas kalian ini kerjakan pada kertas lembaran. Ingat, biasa isi nama, nomor, kelas, hari dan tanggal pengerjaan ini ya. Nanti dikumpul pada hari Jumat ya, sambil mengambil tugas minggu lalu sudah selesai diperiksa ya. Nah, ini tugasnya, silahkan kalian kerjakan. Ya, mungkin kalau kurang jelas bisa baca-baca bukunya, bisa tanya sama orang tuanya ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian pelajaran hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat pagi.